Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita ketemu lagi, kita lanjut lagi, kita belajar lagi ya. Jadi zakatnya ilmu, kalau kita punya ilmu itu zakatnya diajarkan. Begitu cara membayar zakatnya diajarkan. Kamu di sini belajar, kamu punya ilmu, pengetahuan, nah itu kamu sudah punya zakat, sudah punya bayar zakat. Caranya gimana? Yang kamu dapatkan di sini itu kamu ajarkan. Ya, dengan caramu sendiri, nggak orang, kamu jangan harus menjadi aku. Kamu tidak harus, bahkan jangan menjadi aku. Jadi dirimu sendiri. Yang kamu ambil dari aku hanya ilmumu, kemudian bayar zakatnya dengan cara ajarkan ke yang lain. Ya. Dan jangan khawatir kalau kamu memberikan ilmu itu bukan terus ilmumu hilang, enggak. Ya. Bahkan dikatakan apabila engkau membagikan ilmu, nanti Allah akan memberikan kamu ilmu yang baru. Gitu, ya. Jadi jangan medit sama pengetahuan, sama ilmu itu jangan medit, justru harus dibagikan. Oke, kita doakan kepada saudara-saudara kita, siapa saja mereka yang telah mendukung channel ini ya, baik itu lewat infak dakwah, lewat anti skip, anti download ya. Semoga semua itu menjadi catatan langit ya. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu, kalian ya, berbuah amal soleh untuk kalian semua. Terima kasih atas dukungannya ya, yang telah mengambil bagian dari dakwah ini. Berikutnya, alhamdulillah ya, aku senang lihatnya itu. Tolong komen kalian itu nanti ditulis asalnya mana. Misalkan bla 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 Bandung, bla 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 Padang, bla 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 Aceh, bla 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 Makassar gitu ya. Sehingga kita semakin tahu bahwa kita punya banyak saudara di seluruh Nusantara ini. Tadi aku menceritakan sebuah, katakanlah cerita, ya sepertinya sih cerita lucu ya, tentang jalan ya. Bagaimana seorang yang tidak tahu jalan ke gereja, terus sama anak kecil ditunjukkan jalan ke gereja ya. Itu sebetulnya inti yang mau aku sampaikan ke kalian. Jangan memaknai mana jalan itu secara harafiah saja. Lihat konteksnya. Apakah dia harus dilihat secara harafiah? Apakah harus dilihat secara metafor? Kalau kamu hanya melihat secara harafiah, banyak kesalahan-kesalahan dalam memahami teks-teks kitab suci itu karena terjebak seolah-olah semua informasi yang masuk dalam kitab, baik itu Al-Quran, baik itu Injil, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, dipahami secara harafiah tok. Anda akan seperti anak kecil itu. Ya, maka jangan salahkan anak kecil itu ketika ditanya, Bapak jalan ke gereja aja nggak tahu, bagaimana mau menjelaskan kepada aku jalan keselamatan? Ya, intinya pahami jalan itu menurut konteksnya. Kalau kamu hanya memahami tanpa melihat konteks, oh jalan itu seperti jalan Dr. Sutomo, jalan Dr. Wahidin, jalan Sisingamangaraja, jalan Mawar, jalan Durian, jalan Manggis, jalan-jalan yang tempat kita lewat, yaitu pemahaman seperti anak kecil tadi itu. Ya. Oke, sebetulnya sana yang aku mau. Ya, kamu jangan terjebak oleh pemahaman-pemahaman yang yang sempit. Lihat konteksnya, apakah harafiah, apakah metafora gitu, ya. Tadi kita sudah berbicara tentang sirot. Sirot ada syabil, ada lagi apa, torik, itu semua jalan-jalan. Tapi kita fokus ke ini dulu ya, jalan ya. Itu nanti
Kalau kita jelas tentang takwa itu nanti kita kupas lagi ya. Sirat itu wasilah, itu sarana ya. Sarana apa? Rububiyah. Kalau di Indonesia kan tuh aturan. Ya, aturan. Ingat, aturan. Ya, maka kita melanjutkan tadi, kita bergerak dari ini. Ya, ini aku hapus. Ini aku hapus. Ini aku hapus. Ini aku hapus. Ini. Maka judul kajian kita ini adalah aturan. Yang butuh aturan tuh orang hidup, bukan orang mati. Ya. Aturan kehidupan. Nampak deh? Ya. Aturan kehidupan. Yohanes, kitab Yohanes. Berapa ini? 14:6. Ya. Sama Quran surat apa ya? Sebentar. Yunus 10:31. Ya. Nih judul kerja. Aku hapus ya ini ya. Sirat ya. Rububiyah, apa itu? Aturan. Ini apa? Jalan. Sirat ini jalan, torik jalan, sabil jalan. Bagus. Oke. Jadi yang namanya aturan itu mesti ada. Ya itulah jalan tadi itu ya, yang sirat itu. Kalau kita baca surat Al-Fatihah ya, itu di surat ketiga ya, ayat ketiga ini ya, Quran surat Al-Fatihah ya, surat pertama ayat ketiga. Di situ ada Malik. Aku kurang setuju dengan terjemahan di Depak ini ya. Kalau aku Malik itu ya Malik, raja, penguasa ya, bukan pemilik. Penguasa. Ya, raja dia. Malik. Berarti Allah itu sebagai Malik, sebagai penguasa, sebagai raja. Ya. Posisi Allah sebagai raja. Sekarang karena kita berbicara jalan, kita berbicara Yohanes 14:16. Yohanes 14:16. Kata Yesus kepadanya, akulah, Yesus klaim nih, akulah jalan ya, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk sampai kepada Bapa itu ada jalan. Jalan itu nanti kita konversikan yang tadi itu aturan, ada sirat. Ya, ada aturan. Ya. Ada aturan. Ini aturan. Ya. Jadi Allah memberikan aturan lewat nabinya yang nanti termaktub dalam kitab sucinya. Begitu kerangka berpikirnya ya. Makanya Yesus klaim, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada jalan lain ya, nggak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Kenapa? Jalan nanti itu aturan. Sekarang gini, kamu mau ke istana presiden, bisa kamu bikin aturan sendiri, jalan sendiri? Ya sama pas pampresnya diusir kamu.
Jangankan masuk ke istana presiden, ketemu presiden aja kagak, diusir kamu. Kalau kamu mau bikin aturan sendiri. Kamu mau masuk ke istana presiden pakai aturanmu, atau kamu pakai aturannya si Martinus, atau kamu pakai aturannya si Corpus, atau kamu pakai aturannya si Balisius, atau aturan siapalah. Bisa kamu masuk istana presiden? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ojo sakarepe udelmu dewe. Jangan kamu mau bikin aturan. Kalau kamu mau masuk istana presiden, kamu harus tunduk terhadap aturan presiden. Tuh. Ya. Kalau kamu tidak tunduk terhadap aturan presiden, jangankan ketemu presiden, masuk istana aja kamu sudah diusir sama pas pampresnya. Nggak bisa kamu bikin aturan sendiri, nggak bisa. Ya. Oke, kita lari ke sini. Ya. Kalau mau sampai ya kepada Bapa ya, bagaimana caranya supaya kita bisa datang kepada Bapa? Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah aturan. Jadi jalannya itu lewat Yesus. Sirotnya itu lewat Yesus. Ini jalan, ya. Kan Yesus bilang akulah jalan. Atau kalau kita deskripsikan tadi aturan. Baru sampai kepada Bapa. Tidak pakai K ya. Entah mengapa ya. Kita sebentar kita tulis itu aja. Bapa. Yang itu notabene Allah. Ya. Nih. Pada Bapa atau Allah. Ya. Kamu ndak bisa ke sini kalau tidak melalui ini, aturan-aturannya Yesus ini. Karena Yesus ini yang dijadikan utusan. Nih. Jalannya itu harus melalui ini. Baru kamu bisa sampai ke sini. Ya. Bukan jalan yang dibikin oleh Tertulian. Kamu gimana sih? Bukan jalan atau aturan yang dibikin oleh Apollinaris. Bukan jalan yang dibikin oleh bapak-bapak gereja. Bukan. Tapi jalan Yesus ini, yang Yesus ajarkan, itu termaktub di sini. Nanti yang Kanjeng Nabi Isa ajarkan itu ya dari Allah, itu termaktub di sini. Yang Kanjeng Nabi Muhammad itu di sini. Ya. Aturan mainnya itu ada di sini. Maka kan aku bilang agama kita itu agama teks, agama kitab, nggak bisa keluar dari kitab. Aturan mainnya di sini. Paham ya? Sehingga kalau kamu mau kepada Bapa, pakai aturan Yesus. Jangan pakai aturan Tertulian, jangan pakai aturan Apollinaris, jangan pakai aturan dogma-dogma Bapak gereja. Ini kan memproduksi apa ini? Tertulian memproduksi Tritunggal. Apollinaris memproduksi apa? Duinatur. 100% Allah, 100% manusia. Nanti bapak-bapak gereja memproduksi dogma-dogma yang apapun didogmakan yang terkait dengan ini. Ini apa bisa sampai kepada Bapa? Ini apa bisa sampai kepada Bapa? Yesus sudah bilang, kalau tidak melalui aku, kamu tidak akan sampai kepada Bapa. Ikut aturan yang disampaikan oleh Yesus. Kamu ngikuti aturan ini, kamu mau sampai ke sini, sampai mampus gak bisa. Yesus sudah menjelaskan di dalam dirinya. Ini, di Alkitab ini, dia anak Allah, bukan Allah. Yesus mengatakan bahwa Allah itu tunggal, bukan tritunggal. Yesus mengatakan dia manusia, bukan 100% manusia, 100% Allah. Lah kalau kamu mengikuti Tertulian, Apollinaris, bapak-bapak gereja, kamu mau sampai ke sini, ngimpi memang lu.
Kalau kamu mau sampai ke sini, tidak bisa tidak. Akulah jalan kehidupan dan benar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nih. Artinya apa? Aturan mainnya ada. Kalau mau ketemu Bapa, pakai aturan main Bapa yang sudah diamanahkan kepada Yesus. Jangan kamu ikuti aturan main Tertulian, Apollinaris, Bapak gereja dan bengek. Di sini tidak ada satu kata pun Yesus itu mendeklar dirinya sebagai Allah. Yang ada anak Allah. Jangan kamu rubah anak Allah menjadi Allah. Itu otakmu yang mengatakan begitu. Karena apa? Karena ketika otak itu terisi lewat dogma, jadi tidak lewat pengetahuan dulu. Jadi tahu-tahu, bukan tahu. Tahu-tahu Yesus Allah. Dari mana? Dari dogma yang disuntikkan ini. Coba kalau dari pengetahuan, bukan dari tahu-tahu, dari pengetahuan, dia baca dulu ini. Karena di sini pernyataan paling otentik, Yesus itu siapa? Bukan omong-omongan Tertulian, Apollinaris, Bapak gereja. Ya, kalau diskusi begitu. Ini diskusi khusus untuk orang-orang pintar ya. Kalau yang bodoh-bodoh jangan di sini. Jangan di sini ya. Minggir dulu, yang bodoh-bodoh minggir dulu. Jangan di sini. Intinya, aturan untuk kepada Bapa itu Yesus punya otoritas. Tidak boleh keluar dari aturan Yesus. Nggak oleh saenake udelmu dewe kon kate nggak ada aturan dewe kate mrene. Nggak boleh kamu bikin aturan sendiri. Semua aturan itu sudah otoritasnya di Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Allah yang Yesus katakan anak Allah. Bagaimana kamu bisa mengatakan Yesus itu Allah? Sedangkan dia sendiri tidak pernah mengatakan Allah. Nih. Aturannya ada supaya bisa sampai ke sini. Ya. Tuh, kenapa? Ini jalan. Ya. Ini tentang jalan dijelaskan. Aku baca lagi. Kata Yesus kepadanya, Yesus klaim, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang melalui aku." Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seorang pun tidak ada kalau tidak melalui aku Yesus ini. Bukan melalui Tertulianus, Apollinaris, bapak-bapak gereja, atau sekarang tukang-tukang bikin dogma, itu bukan. Jadi kalau mahasiswa teologi cerdas, dia tidak apa saja yang dikatakan gurunya itu dia ikuti. Selama kata guru itu bersesuaian dengan Alkitab, dia terima. Tapi kalau tidak, dia tolak. Begitu. Ya. Ini namanya mendayagunakan logika, berpikir secara kritis. Bukan ikut-ikutan aja. Ya, tidak ada ya. Jalannya harus melalui Yesus. Karena di sanalah aturan yang ada. Kita mau kepada presiden, ikuti aturan presiden. Kita mau kepada gini aja, kamu mau ke rumahku, kamu harus ikuti aturanku. Nggak boleh kamu di rumahku bikin aturan, kepalamu tak tendang sama aku. Kamu mau ke rumahku, tunduk terhadap aturanku. Itu. Ini manusia, apalagi ini Allah, Bapa. Kok kamu mau ke rumah Bapa? Ya, mau kepada Bapa? Bikin aturan sendiri di luar aturannya Yesus. Mimpi kali. Maka kembalilah kepada Allah yang benar, yaitu Allah yang tunggal. Dan kembali kepada pemahaman Yesus yang benar, Yesus sebagai anak Allah dan bukan Allah. Ini baru namanya jalan, yaitu aturan yang disampaikan oleh Yesus. Jangan diintervensi. Sudah dikatakan Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Sudah ehad, jangan kamu intervensi. Nanti aslinya apa? Terjadi lagi takrib, perubahan kata. Oke? Itu sudah jelas ya. Jadi Yesus itu jalan. Yang kita deskripsikan menjadi aturan. Sirot. Ya. Oke. Hapus ini ya. Hapus. Sekarang kita lihat ya, tidak ada para nabi itu yang dakwah itu enak seperti jalan di jalan tol itu enggak. Mesti berhadapan dengan kekuasaan.
Kita urut dari Bapak Abraham berhadapan dengan Namrud. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi Musa, Moses, berhadapan dengan Fir'aun. Ini orang-orang kuat semua ini. Kemudian Kanjeng Nabi Isa, Esau, yang kalian sebut Yesus, berhadapan dengan siapa? Tua-tua Yahudi. Ini masih ditambah kekuasaan penjajah Romawi. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berhadapan dengan siapa? Aristokrat Arab saat itu diwakili siapa? Abu Jahal. Ya. Ini semua penguasa. Ini sunatullah sudah menurun begini. Ya. Jadi setiap nabi itu mesti punya lawan. Nabi punya lawan. Kalau nggak punya lawan bukan nabi dia. Mungkin tukang ojek itu enggak. Semuanya nabi itu punya lawan. Dan lawannya itu penguasa semua. Inilah orang-orang yang masuk disebut zona nyaman. Ini zona nyaman. Kenyamanannya tidak mau terusik oleh kehadiran para nabi ini. Orang-orang pada kok sudah masuk zona nyaman kan ingin kenyamanannya itu abadi. Ya. Nggak mau diganggu, nggak mau diusik kenyamanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham di sini? Ya. Nggak ada dakwah ya menyampaikan dinullah. Ini kan Nabiullah semua ini. Dinullah. Nggak ada ceritanya terus lenggang kangkung, itu nggak ada. Mesti berhadapan dengan kekuasaan. Maka kalau kamu menegakkan agama Islam, kamu berdakwah dan kamu mendapatkan tantangan, terus dihadang, itu bukan lagu baru, itu lagu lama. Para nabi dulu juga begitu. Jadi kalau kamu sudah terjun dalam dunia dakwah, mentalmu harus baja, bukan mental kerupuk. Kenapa? Para nabi juga mendapatkan tantangan. Ya, sudah ya, clear ya. Para nabi seperti ini, ya. Oke, tuh hapus. Kita sudah sama-sama tahu ya, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, sebelum Islam awal didakwakan, itu dalam antropologis budaya Arab, mereka sudah mengenal satu sosok nama terhormat, yaitu Allah. Lewat siapa? Lewat Nabi Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Ismail, baru sampai nanti Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka sudah kenal. Contohnya siapa? Nama bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad aja itu adalah Bapak Abdullah, abdinya Allah, orang yang mengabdi pada Allah. Jadi nama itu mereka sudah kenal sebelum Islam lahir. Bagaimana Islam mau lahir? Nanti kan kelahirannya lewat Kanjeng Nabi, dari Allah lewat Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi lahir, bapaknya sudah bernama Abdullah. Jadi nama itu mereka sudah kenal. Oke, selanjutnya ya, sebetulnya sih bagi Arab-Arab jahiliyah pekok, goblok itu, Arab-Arab mokong gue, bukan masalah Tuhan 1, 2, 3 atau 4 atau 5 itu sebetulnya bukan di sana sebetulnya. Kalau kita baca antropologis budaya tentang bagaimana zona kenyamanan itu bisa dilanggengkan, sebetulnya bukan di situ. Mereka nggak ngurus mau Tuhan 1 kek, mau Tuhan 2 kek, mau Tuhan 3 kek, mau Tuhan 4 kek, mau Tuhan 360 patung kek. Itu mereka nggak ada urusan sebetulnya di situ. Monggo saja. Terserah saja. Toh mereka sudah mengenal yang satu nama agung, yaitu Allah. Sebetulnya bukan di sana.
Masalahnya itu adalah konsekuensi logis. Konsekuensi logis dari tauhid itu yang jadi masalah bagi mereka. Kalau tauhidnya ndak masalah, mau siji, mau loro, mau telu, mau papat, mau lima, mau sewu, ndak masalah. Tapi konsekuensi logis dari kita hanya mengakui sebagai pengakuan sudah dijelaskan kemarin ya, bahwa semua harus kita buang dari benak kita, hanya satu yang kita tinggalkan, yaitu Allah, itu menanggung konsekuensi logis. Artinya Allah itu menjadi Malik. Nih. Gitu. Pertanyaanku, Malik, raja, penguasa punya aturan nggak? Itu loh masalahnya. Aturan ini punya aturan nggak? Ya. Kalau sudah ditarik ke sini, nanti baru timbul aturan siapa nih yang mau kita pakai dalam kehidupan ini? Aturan siapa? Aturan Arab jahiliyah atau aturan Allah yang itu disampaikan lewat kanjeng Nabi Muhammad? Itu masalahnya. Karena kalau aturan ini diterapkan, zona kenyamanan mereka terganggu. Gitu loh. Kamu ngerti? Kalau nggak percaya coba buka ini Yunus 10:31 ya. Coba supaya kamu ngerti. Ya, buka kitabmu Yunus 10:31. Aku bacakan dulu asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya itu jadi Allah itu menyuruh kanjeng Nabi Muhammad suruh bertanya mereka ya. Kanjeng Nabi Muhammad suruh menanyain mereka ya. Suruh menanyain mereka ya tentang yang memberi rezeki, tentang langit dan bumi ya, tentang siapa yang menciptakan itu, tentang pendengaran, penglihatan, tentang mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau yang mati dari yang hidup ya, tentang apa lagi? Yang mengatur segala urusan itu siapa gitu loh. Jadi kanjeng Nabi itu disuruh ya, coba tanya mereka gitu loh. Maka termaktub akhirnya menjadi wahyu yang difirmankan seperti ini. Surat Yunus 31 ya. Kita baca. Kul, katakanlah, may yarizukukum minas samai wal ardi am may yamliku sam'a wal absor wa may yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayit minal hayyi wa may yudabbirul amr fa sayakulunamloh fa kul afalatatakum. Kita baca sekarang terjemahannya. Jadi ini fiilnya fiil amr, diperintahkan. Kul, katakanlah. Sampai diperintahkan kanjeng Nabi Muhammad. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi itu siapa? Ya. Atau siapakah yang kuasa, maksudnya menciptakan pendengaran dan penglihatan. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan ini, yang mengatur siapa? Maka mereka, Arab-Arab syirik, Arab-Arab jelebo, goblok, jahil, mereka menjawab dengan satu nama agung yang the name of the name, nama di atas segala nama, yaitu Allah. Coba. Jadi bukan mereka nggak kenal Allah, mereka kenal. Jadi kalau ditanyain seperti pertanyaan seperti itu, mereka justru menjawab Allah. Tapi berikutnya, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kalau kamu sudah tahu Allah, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Itu loh. Takwa itu nanti kalau kita uraikan seperti tadi itu, ada sirot, ada syabil, ada tori. Itu wasilah. Wasilah itu sarana. Kita tidak bisa melakoni takwa tanpa sarana-sarana ini dipenuhi. Nah, sementara kita fokus tentang sirot dulu, yaitu aturan. Ada aturan main orang untuk menjadi takwa itu, ada aturannya. Nggak sakarmu dewe. Itu loh. Ya. Sekarang kita lihat Al-Maidah ya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 50.
Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi aturan yang itu dari jalan tadi ya, jalan ya, maksudnya jalan itu aturan ya. Makanya hati-hati, metafora harafiah ya, aturan. Itu ya kumpulan aturan itu disebut hukum. Ya. Aturan, jadi hidup itu ada aturannya. Orang sapi aja kalau nggak dia keluh tahu itu keluh ya, diikat sini ya. Itu supaya dia teratur hidupnya. Kalau nggak gitu dia liar kemana-mana. Ini kamu manusia mau nggak pakai aturan atau kamu bikin aturan sendiri? Lihat ini Malik ini. Ini yang berhak bikin aturan. Ya. Oke. Kita lihat apa kata surat Al-Maidah 550 ini ya. Apakah hukum jahiliyah, ini Arab jahiliyah dulu itu, yang mereka kehendaki? Ya. Siapakah yang lebih baik daripada Allah, maksudnya hukum Allah, bagi orang yang meyakini, maksudnya keberagamaannya itu. Jadi dibandingkan, ini hukum jahiliyah, ini hukum Allah, mana yang lebih baik? Gitu loh. Percuma kamu beragama yang kamu pakai itu hukum di luar hukum Allah, hukum jahiliyah. Percuma ngapain kamu beragama? Sudah nggak usah beragama aja. Makanya aku bilang tadi, sebetulnya bukan masalah Allah 1, 2, 3, bukan di sana masalahnya sebetulnya. Masalahnya apa? Ketika kita bertauhid bahwa Allah itu tunggal, kalau Allah itu tunggal, kita satu-satunya mengakui Malik itu Allah. Malik ini penguasa, dia yang bikin aturan. Tidak boleh orang lain bikin aturan. Kita ini tidak boleh bikin aturan, kita ikut aturan Allah. Ini yang berhak bikin aturan. Ketika ini berbikinkan aturan, ini nanti akan berbenturan dengan zona kenyamanannya para jelebot-jelebot tadi itu. Masalahnya di sini aturan. Nah, terus ini seperti surat Al-Maidah, aturan itu adalah hukum. Hukum mana yang mau dipakai? Hukum jahiliyah atau hukum Allah? Di sana masalahnya. Jelas ya? Begitu juga di sini. Yesus itu jalan, dia punya aturan yang itu diamanahkan dari Allah, yang disebut Bapa. Kamu mau kepada Bapa bikin aturan sendiri, sampai mampus kamu nggak akan sampai kalau tidak mengikuti aturan Yesus. Nah, sekarang aku sudah jelaskan, ini aturan Yesus, iya. Jadi masalahnya kapan berlakunya? Nah, itu nanti ada bahasan, bukan deh, sudah kita jelaskan tentang tempus delicti. Kapan ini berlakunya? Ya. Jadi kalau dilihat periode masa berlakunya saja, ini sudah bermasalah. Ini sudah aku jelaskan dulu. Ya. Tetapi era-era dulu ketika ini masih berlaku, tidak ada orang boleh seenaknya sendiri bikin aturan itu supaya sampai kepada Bapa, nggak ada. Harus tunduk kepada Yesus. Karena Yesus ini satu-satunya jalan. Dia bilang, tidak klaim, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kurang dahsyat seperti apa itu. Terus sekarang sudah expired, bikin aturan sendiri lagi. Ngomongnya mau ke surga, sampai kepada Bapa. Surga kemenong. Ya, berapa lama nih? Aku kira itu dulu ya, aku lelah ya. Tapi setidaknya itu ya, tolong di-share ya. Di-share tapi linknya ya. Dan kalian belajar mengajar. Sampaikan, jangan medit-medit sama ilmu, sama pengetahuan. Nanti Allah kasih lagi ilmu baru sama kamu. Sampaikan dengan caramu, jangan dengan caraku. Karena setiap orang punya karakter beda-beda. Sampaikan. Di sini tuh kamu memahami ilmu secara substansi aja. Terus kamu harus jadi dirimu. Ajarkan itu. Kalau kurang jelas tanya, nanti aku jawab. Aku jelaskan selagi aku mampu. Kalau aku nggak tanya, aku tanya sama guru yang mampu. Gitu. Ya. Jadi belajar mengajar gitu. Paham ya? Bahwa ada aturan kehidupan. Kita hidup ini ada aturannya. Pilihan mana? Sudah disampaikan secara secara diplomatis ya, begitu ya. Hukum mana yang lebih baik? Aturan mana yang lebih baik?
Aturan jahiliyah apa aturannya Allah? Nah kamu kalau punya agama ngaku bahwa Allah itu tunggal sebagai Malik, kamu kok masih ikut aturan lain? Gitu loh. Lah kebangetan nah. Kebangetan nggak kalau mau baca surat Yunus itu? Ya, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Allah. Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang melakukan hidup dari yang mati? Allah. Siapa yang melakukan mati yang hidup? Allah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Allah. Mereka akan menjawab, Allah, 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 tidak ada nama lain. Ini satu nama, the name of the name, raja di atas segala nama, di atas segala nama. Allah, Allah, Allah. Cuma terus ditanya, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah, padahal cangkemmu wis ngakoni bahwa Allah lah yang maha segalanya itu. Gitu loh. Ada konsekuensi pengakuan. Nanti ada kesaksian syahid. Jadi sebetulnya yang mereka takut itu konsekuensi dari tauhid itu. Karena tauhid itu berkonsekuensi terhadap aturan ini. Gitu loh. Ya. Itu dari aku. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.